Ya, seiring makin dekatnya ajang Piala Dunia 2026, tensi dan ekspektasi dari jutaan fans sepak bola Indonesia kian memuncak. Apalagi sejak tongkat estafet kepelatihan berpindah dari Sintayong ke tangan legenda sepak bola Belanda, Patrick Kluivert. Tak sedikit dari para pendukung Garuda yang dengan tegas menyuarakan satu hal. Jika Patrick Kluivert gagal membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, maka ia layak dipecat. Kenapa tekanan ini begitu besar? Jawabannya sederhana. Kondisi skuad timnas saat ini sudah jauh lebih siap dibanding saat era awal Sintayong datang ke Indonesia. Warisan berat dari Sintayong. Ya, Sintayong datang ke Indonesia di masa yang sangat sulit. Tak ada kerangka tim, tak ada fondasi yang jelas. Ia memulai semuanya dari nol, bahkan dari minus. Ia tahu, jika hanya mengandalkan pemain lokal, sangat kecil peluang Indonesia bisa berbicara banyak di level Asia, apalagi dunia. Oleh karena itu, STY merintis satu langkah besar, yaitu berburu pemain keturunan. Satu demi satu pemain diaspora dibujuk untuk membela merah putih. Mulai dari kiper, bek tengah, gelandang hingga striker. Skuad Indonesia kini diisi oleh pemain berdarah Belanda, Inggris, Spanyol, dan lainnya. Dan hasilnya, Indonesia menjadi tim yang lebih kuat, lebih kompetitif, bahkan mampu mengimbangi negara-negara besar di Asia. Garuda tidak lagi menjadi bulan-bulanan, tapi sayang, Sintayong harus berpisah di tengah jalan. Surat menyuratnya, nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Masuknya Kluivert dan ekspektasi tinggi. Ya, setelah perpisahan pahit dengan Sintayong, PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Mantan striker timnas Belanda ini dinilai sebagai sosok yang tepat karena dua alasan utama. 1. Pengalaman sepak bola Eropa. Ia diharapkan bisa membawa mental dan filosofi bermain modern ke dalam skuad Indonesia. 2. Kemudahan komunikasi dengan pemain keturunan. Banyak pemain timnas yang berasal dari Belanda, dan diyakini Kluivert lebih mudah membangun koneksi dengan mereka, baik secara bahasa maupun gaya bermain. Namun, inilah yang jadi persoalan besar. Timnas Indonesia yang diwarisi Kluivert bukan lagi tim yang butuh pembangunan, tapi tim yang sudah jadi dan siap bertarung. Artinya, tak ada lagi alasan kegagalan. Berbeda dengan Sintayong yang membangun dari awal, Kluivert datang hanya untuk menyempurnakan dan membawa hasil. Maka, jika gagal membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, jutaan fans siap bersuara lantang, pecat Patrick Kluivert. PSSI dan pertanggungjawabannya. Ya, PSSI pun berada dalam sorotan. Jika hasil akhir tidak sesuai harapan, maka federasi juga tidak bisa lepas tangan, karena mereka sendiri yang memutuskan memecat STY dan memilih Kluivert. Dengan segala fasilitas, skuad jadi, dan dukungan penuh, maka targetnya hanya satu, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026. Ayo diskusi, bagaimana pendapatmu tentang Kluivert? Sekarang, saatnya kalian bersuara. Apakah menurut kalian Patrick Kluivert adalah orang yang tepat untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia? Atau justru kalian termasuk yang percaya bahwa jika Indonesia gagal, maka pemecatan adalah harga mati? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Kita berdiskusi. Di balik itu, putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akhirnya dimulai. Tapi bukan dengan awal yang biasa-biasa saja. Indonesia langsung dihadapkan pada tantangan terbesar. Bukan melawan tim kecil, tapi melawan sang tuan rumah Arab Saudi. Laga ini bukan sekadar pertandingan pembuka, tapi adalah gong keras yang menandai dimulainya pertarungan tiga kekuatan besar Asia, yaitu Arab Saudi, Irak, dan Indonesia. Tiga negara dalam satu grup neraka, di mana hanya yang paling siap, paling kuat, dan paling cerdas yang akan bertahan. Tapi dari awal, aroma ketidakadilan sudah mulai terasa. Indonesia dan Irak hanya diberikan 2 hari jeda pertandingan, sementara Arab Saudi, sang tuan rumah, diberikan 5 hari penuh untuk beristirahat dan mempersiapkan diri. Apakah ini kebetulan, atau memang sudah diatur?
Dan tidak berhenti di situ, tiket pun menunjukkan keberpihakan. Federasi Sepak Bola Arab Saudi hanya memberikan 8% alokasi tiket untuk supporter Indonesia, sementara 92% sisanya dikuasai tuan rumah. Langkah licik atau strategi untuk membungkam suara Garuda yang selama ini selalu menggema di stadion. Namun yang mengejutkan, bukan Indonesia yang terlihat khawatir, tapi justru publik Arab Saudi yang mulai gugup dan gelisah. Mereka sadar, tim Indonesia yang akan datang ke Arab Saudi pada Oktober nanti bukan tim yang dulu. Ini adalah Indonesia versi terbaik. Generasi emas yang dipimpin oleh pelatih legendaris Patrick Kluivert dan dihuni oleh pemain-pemain top yang sudah berkarir di liga-liga elit Eropa. Mereka datang bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai penantang serius yang siap mengguncang dominasi Asia. Bahkan media Arab Saudi sendiri mengakui kualitas Indonesia hari ini. Mereka menyebut tim Garuda sebagai tim yang matang dan mahal, yang memiliki kekuatan dari penjaga gawang hingga ujung tombak. Sementara itu, ketegangan juga terasa di Irak. Para analis sepak bola hingga fans fanatik mulai menyadari, menghadapi Indonesia hari ini bukan tugas mudah, bahkan lebih menakutkan daripada menghadapi Arab Saudi itu sendiri. Jadi, satu hal kini jadi jelas, Indonesia bukan lagi tim pelengkap, bukan lagi tim underdog. Kini, Garuda telah bangkit dan siap menorehkan sejarah di panggung dunia. Mari kita berdoa, semoga sejarah ini bisa tercipta, di mana Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Wishing you lot of luck for your upcoming World Cup qualifier. Let's go. Aparece Messi, gol, 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 gol. Akhirnya membuahkan hasil untuk Indonesia.